Kenapa? Li'annahum lillah la li syai'in dunahu. Sebab wong sing wis usul niki milike Gusti Allah. Artine wong sing wis usul iki bener-bener kawulane Gusti Allah. Duduk milike perkara sing sakliyane Allah. Duduk kawulane perkara sing sakliyane Allah. Murni kawulane Gusti Allah. Nah, mantun-mantun nek wis wong usul wis teko kaya ngoten, lajeng dipun terusne niki. Kados didhawuhi Gusti Allah wonten Al-Qur'an, "Walillah summa dzarhum yal'abun." Nek wis ngono, wis madhepana Gusti Allah. Madhepane Gusti Allah. Nek wis madhep nang Gusti Allah, wis aja ngreken liya-liyane. Sing dhek niku sibuk dengan permainannya masing-masing. Sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Nah, mulane wong sing pun saged ngeten dadi menyatukan tauhid. Artinya tauhid itu hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Nek wis iso ngoten, lan dhek iki wis gak ketok liyane Gusti Allah tenan. Niki lho bener-bener diarani haqqul yakin. Keyakinan yang hakiki. Keyakinan yang hakiki. Mulane gak iso niki di lewat mata kepala niku mboten iso. Tidak bisa juga lewat pikiran, itu tidak bisa. Tapi akan hanya bisa lewat rasa. Lewat rasane niku. Lah, sementara nek wong sing wis madhep nang Gusti Allah berarti sing ketok mung Gusti Allah tok niku. Lajeng wis ora usah ngreken menungso-menungso liyane sing padha sibuk karo dolanane dhewe-dhewe. Lah termasuk wong sing sibuk karo dolanane dhewe-dhewe iki piye? Wong sing jek ketok isih nyawang karo liyane Gusti Allah. Niku sing dimaksud khawdihim wonten ayat niki. Niki tafsiran ayat ditafsiri niki tafsiran mungguhe Sufyan. Sanes napa penafsiran umumnya mufassirin. Niki penafsirannya Sufyan niki. Jadi diarani wong sing jek kelingan, jek weruh, jek nyawang karo liyane Gusti Allah. Iki lho sing disebut ning ayat fi khawdihim yal'abun. Niku klebu niku tasya. Dadi iku diarani wong sing sibuk karo dolanane dhewe-dhewe. Nah, niki wadzalika min sifatil mahjubin, dan inilah merupakan sifat-sifat wong-wong sing tasik terhijab. Wong sing tasik terhijab niku mesti pangkat ketok liyane Gusti Allah. Lah selama wong jek ketok liyane Gusti Allah, selamanya wong niku ora bakal makrifat nang Gusti Allah. Wong niku ora bakal ilang hijabe napa wonten ngersane Gusti Allah. Niki perbedaan wong sing suluk kalian wong sing sing wis usul, berkaitan dengan masing-masing memiliki nur, tapi posisinya, kedudukannya juga pun benten. Antara nur sing dipakai kalian tiang sing suluk, kalian nur yang dimiliki kalian wong sing usul. Nur tawajuh dan nur muwajahah. Iki sering jadi istilah wonten dunia tasawuf niku nur tawajuh kalian nur muwajahah. Ihtajar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahum ulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun.
Orang-orang yang berjalan kepada Allah itu memperoleh petunjuk dengan nur tawajuh. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu memiliki nur muwajahah. Orang yang pertama adalah milik nur. Maksudnya milik nur itu karena mereka butuh pada nur. Dan nur muwajahah adalah milik mereka. Mereka tiang-tiang ingkang sampun wusul, yang sudah sampai kepada Allah. Sebab mereka adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selain Allah. Menghadaplah kepada Allah dan biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nur tawajuh adalah Islam dan iman. Niku dadi wong kok duwe Islam, duwe iman, niku berarti wis duwe nur tawajuh. Wis duwe nur tawajuh. Nah, kekuatan nur tawajuh itu yo karek tergantung masing-masing wong iki. Oh, semakin kuat wong itu ngibadah yo semakin mempeng. Wong semakin kuat ngibadah itu semakin nikmat. Ngoten terus. Atau bisa disebut nur ketaatan lahir batin. Atau juga bisa disebut nur syariat dan thariqah. Sedangkan nur muwajahah adalah ihsan. Niku fa innahu ka'annaka tarahu niku. Adalah nur ihsan, atau bisa disebut nur pemikiran dan perenungan, atau juga disebut nur hakikat. Nah, ketika Allah menghendaki hambanya untuk sampai kepadanya, maka Allah mengaruniakan cahaya manisnya beramal lahir yang disebut dengan maqam Islam. Jadi ibadai niku tekun sehingga sampai dia niku ngerasakne nikmat oleh ibadah niku. Nah, sehingga ia mendapat petunjuk untuk beramal dan larut di dalamnya. Karena saking larutnya sampai kadang-kadang tidak terasa dengan yang lain. Tidak terasa dengan yang lain. Kayak niku akhirnya kalau saya cerita beberapa sahabat niku. Jadi nek cara teng mriki wong niki untuk melakukan sesuatu sing berkaitan kalian bedah tubuh. Niki mangke gawe napa anestesi niku. Apa diarani apa? Napa Australia dibius. Baru setelah dibius lagi gak krasa. Nek wong-wong riyen wis ora perlu ora butuh karo bius niku. Cukup dengan dia menghadap Allahu Akbar, mlebet nang jerone salat iku, mbok dibacok wis ora krasa. Ora dibacok niku ora krasa. Mulane banyak ceritanya sahabat ketika kena panah barang niku nek nyabut panah niku pas ning tengah-tengah salat. Mergo wis gak krasa. Niku termasuk di antara wong sing ngrasakne manis ngibadah niku pun ngoten niku. Jadi wong nek wis koyo ngeten iki, iku ora enek jenenge ibadah kepaksa niku mboten enek. Nek awake dhewe kan sering kepaksa niku. Sering. Nah, sehingga ia mendapat petunjuk untuk beramal dan larut di dalamnya. Juga merasakan manisnya beramal. Selanjutnya, Allah mengaruniakan kepadanya cahaya manisnya amal batin yang disebut makom iman. Akhirnya dia tidak hanya sekedar lahiriah saja melaksanakan ibadah, tetapi bahkan sampai ke batin, bahkan sampai ke rohnya ngibadahi ngoten. Nah ini sing makom iman ini. Dan dengan makom iman inilah maka dia bisa menciptakan ibadahnya itu dengan ikhlas. Ikhlas, murni karena Gusti Allah. Sungguh-sungguh, jadi ngibadahi di tenanan ibadah. Sungguh-sungguh dan ketenangan juga ketentraman dengan Allah. Mulane nek wis ning jero salat iku wis tentrem ayem wis. Sehingga
ia mendapat petunjuk untuk beramal batin dan larut di dalamnya. Juga merasakan manisnya beramal. Nur kedua ini lebih agung dan lebih sempurna daripada nur yang pertama, nur iman niku. Nur iman niku lebih tinggi nilainya. Sebab niku mangke sing akhire ndadekne niku ibadah kita bernyawa mergo ikhlas barang niku. Adoh saka riya lan sak penunggalane niku mergo niki buah daripada iman kita. Mulane wong bener-bener ikhlas itu tergantung kalau imane sak pira. Tergantung niku. Nah, kemudian Allah memberi karunia cahaya manisnya musyahadah yang disebut amal ruh. Ini adalah permulaan dari nur muwajahah. Nah, nek wis kok kuno lagi dipikantuk nur muwajahah ini. Nah, pada kondisi ini ia mengalami keguncangan dan kebingungan. Mergo napa? Yang dirasakan, yang dipandang itu serba indah, serba membingungkan, serba dahsyat. Sebab apapun yang ada pada Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya serba sempurna, semuanya serba indah, semuanya serba mengagumkan. Mulane dekne posisi koyo ngeten iki wis gak kelingan niki sing akhirnya disebut dengan makom fana. Ning makom fana iki. Nah, tapi opo kuwi kok iso waras? Niku mangke apa selanjutnya nggih saged waras. Tapi yo nek sing gak sampai waras ini nggih enten. Dadi terus panggah ngoten sampai mati nggih enten. Tapi mangke untuk nek sing munggah nang dhuwur niki make waras malih. Malane ketika hal itu telah reda dan berada di makom bakok. Jadi di makom bakok niku dhek napa? Jadi orang mung Gusti Allah tok ketok, tapi dengan kanthi melihat dengan Gusti Allah, dia bisa melihat wujud ciptaan Gusti Allah, wujud makhluk di sekelilingnya. Akhirnya sadar dengan keberadaan makhluk yang ada di sekitarnya. Lha iki jenenge makom bakok. Makanya dhek mandang liyane Gusti Allah, ndelok gunung, ndelok menungso, ndelok langit, ndelok apa mawon niku panggah gak iso lepas teko nyawang dhateng Gusti Allah. Niki makom bakok niku. Jadi bar makom fana makin munggah dhateng makom bakok niki. Utawa dalam istilah lain dari makom jam'i dhateng makom fardhi. Maka ia beramal karena Allah dan dengan Allah. Lah wong nek wis makom bakok niki laku sak lakune niki hanya tertuju karena Allah. Hanya karena dilakukan oleh Allah. Mulane sampai muncul karomah, muncul mukjizat. Mergo sing nglapakne Gusti Allah. Ia sudah tidak butuh lagi pada nur tadi, sebab sudah menyaksikan nur yang menjadi sumber dari segala nur. Gimana kok Gusti Allah? Sebab sing ketok mung Gusti Allah, mulane nur-nur yang sifatnya semu, yang itu sumbernya dari Gusti Allah, iku kabeh akhirnya ilang kabeh, mboten ketok punan. Kesimpulannya bahwa seorang murid selama dalam perjalanan menuju Allah, ia mendapat petunjuk nur tawajuh dan ia membutuhkan nur itu untuk perjalanannya. Kemudian ketika dia sudah sampai pada makom musyahadah, dia memperoleh nur muwajahah sehingga sudah tidak butuh pada apapun, sebab ia adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selain Allah. Hikmah 40 ini menceritakan keadaan dua golongan yang disebut sebagai ahli tawajuh dan ahli musyahadah. Ahli tawajuh adalah orang solih yang berpegang teguh pada syariat Allah, dan biasanya digelari ahli syariat. Orang solih atau ahli syariat melihat dirinya sebagai satu individu
yang berkedudukan sebagai hamba Allah. Dia berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Dia melaksanakan amal kebaikan dengan ikhlas, tidak didorong oleh riya dan ujub, tidak berbuat sum'ah. Sum'ah, senang perbuatannya didengar orang lain, itu sum'ah. Dan tidak menyombongkan amal tersebut. Allah memberkati amal ibadah yang demikian dan mengaruniakan kepada mereka nur tawajuh. Nur yang demikian membuat mereka merasa damai dan tenang serta bertambah rasa dekatnya dengan Allah. Mereka tidak merasa berat untuk melakukan ibadah walau berapa banyak sekalipun. Karena semakin banyak ibadah yang mereka lakukan, semakin mereka memperoleh takarrub, mendekat dan menghadap kepada Allah, dan semakin merasa nikmat beribadah. Mereka bukan saja meninggalkan perkara yang haram, tetapi juga yang mubah. Bahkan sing didoi mboten namung barang haram tok, bahkan barang-barang mubah niku ya didoi. Niki mirai tingkat tinggi pun. Niku dadi napa? Mergo napa kok barang sebagian barang mubah ditinggal? Mergo khawatir terjerumus dalam hal yang syubhat. Mergo khawatir niku. Banyak perkara yang halal ditinggalkan untuk menjaga agar mereka tidak terdorong mendekati yang haram, apalagi melakukannya. Inilah sifat ahli syariat, memakai pakaian wirai dan berjalan dengan nur tawajuh. Golongan kedua ialah ahli musyahadah, biasanya disebut ahli hakikat. Ahli hakikat ialah orang yang mencapai hakikat syariat dan tauhid sehingga tidak melihat lagi sesuatu kecuali Allah. Mereka menyaksikan kepada Allah adalah Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, maha mengatur dan maha menentukan. Mereka menyaksikan sifat Allah yang maha sempurna dan kekal. Pandangan mereka hanya tertumpu pada Allah Azza wa Jalla. Segala yang wujud tidak memberi bekas pada hati mereka, hanya wujud Allah yang menguasainya. Terjadilah musyahadah, yaitu saling berhadapan. Nur al-muwajahah meleburkan hijab yang menutupi alam maujud, lalu mata hati melihat kepada yang tersembunyi di balik yang nyata. Jadi hijabnya tersingkap. Hamba melihat rahasia Tuhan yang selama ini terhijab oleh alam mulki, alam kenyataan, alam kejadian. Dan Allah menyaksikan pengabdian hambanya. Terbukalah kepada si hamba rahasia alam malakut dan nyatalah kedudukan hamba sebagai ayat atau tanda wujud. Hamba melihat ketuhanan Allah yang meliputi segala sesuatu dan Allah menyaksikan pengabdian hambanya meliputi ilmunya, ahwalnya dan hatinya. Allah bukakan takdir hijab agar mata hati hambanya dapat menyaksikan kerajaannya, meliputi yang nyata dan juga yang gaib. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Niki, jadi diperlihatkan dari Nabi Ibrahim kenyataan-kenyataan yang ada di langit. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Akhirnya hakikatnya seperti ini. Jadi kabeh iku sirna sing wujud namung Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kabeh iku rusak kecuali namung Gusti Allah. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ada perbedaan pandangan di antara ahli syariat dan ahli hakikat. Ahli syariat berjihad membunuh musuh-musuh Allah karena mengharap keridhoannya.
Semoga Allah mengaruniakan kepada mereka nur yang membawa mereka sampai kepadanya. Jadi harapannya tasik ngoten niki termasuk wong-wong suluk wau jadi oleh ibadah niku sik enten harapan oleh ridho Gusti Allah, oleh swarga Gusti Allah sak penunggalan niku. Nah,